Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama aku Kak Zakiah yang akan menemani teman-teman belajar untuk nyiapin UTBK tahun 2024. Nah, di video kali ini aku mau membahas part 2 penalaran matematika yang sebelumnya aku udah bahas ya di part 1, dan itu juga sebenarnya masih belum terlalu susah ya teman-teman ya. Nah, di part 2 kali ini aku mau ngebahas soal yang hot banget ya. Ternyata teman-teman, aku kemarin nemu soal tahun sebelumnya ya, itu tahun 2023, dan itu ada soal terkait dengan fisika. Jadi kayak ada kecepatan sudut gitu sama kecepatan linear teman-teman. Nah, gimana nih soalnya? Penasaran nggak kira-kira? Yuk kita langsung bahas aja. Dan aku ingetin lagi, jangan lupa untuk like videonya dan komen sebanyak-banyaknya ya, sama subscribe juga channel aku bagi yang belum subscribe, dan dinyalakan tombol loncengnya. Oke, langsung aja kita bahas soal-soalnya. Oke teman-teman, kita bahas soal yang pertama. Jadi ada bacaan dan ada data yang disajikan dalam tabel. Ini untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 4 ya. Mari kita baca soalnya. Toko serbaguna menerima kiriman minyak goreng dari 3 pemasok untuk dijual kembali dengan jadwal sebagai berikut. Untuk minyak goreng merek P itu dikirim setiap 3 hari sekali sebanyak 10 liter. Merek Q setiap 4 hari sekali sebanyak 15 liter, dan merek R setiap X hari sekali sebanyak 20 liter. Pada tanggal 1 Juni 2023, toko tersebut menerima kiriman minyak goreng merek P, Q, dan R secara bersamaan. Oke, mulai dari 1 Juni untuk pertama kalinya. Jika toko serbaguna akan menerima kiriman minyak goreng merek P, Q, R pada hari yang sama, untuk ke-11 kalinya pada 120 hari setelah 1 Juni, maka nilai X adalah berapa? Oke, mari kita pahami soalnya pelan-pelan ya. Jadi, pada 1 Juni itu ngirim pertama kali ya, 1 Juni 2023 ini dia bersamaan ya teman-teman ya, bersamaan kirim untuk pertama kali gitu kan ya, untuk pertama kali. Nah, lalu di sini kan dikatakan P, Q, dan R ini pada hari yang sama untuk ke-11 kalinya. Jadi nanti itu kan kayak, jadi nanti ada hari-hari di mana mereka itu sama gitu loh ngirimnya kan. Si P ngirim 3 kali sehari, Q ngirim 4 hari sekali. Nanti kan pasti ada ketemu teman-teman ya. Pasti ada hari di mana mereka akan ketemu gitu loh. Nah, untuk ke-11 kalinya pada 120 hari setelah 1 Juni 2023 gitu ya, itu mereka ketemu lagi untuk ke-11 kalinya gitu teman-teman. Nah, ngerti nggak dengan kalimat itu? Sebenarnya ini tuh konsep apa sih sebenarnya? Ini tuh kayak konsep KPK teman-teman. Kan kayak 3 sama 4 sama X tuh kan ketemunya di mana gitu. Kayak gitu sebenarnya. Coba ya kita lihat. Ini kan di sini kan dia pertama ngirim 1 Juni nih. Mereka bareng-bareng. Terus nanti terus nanti mereka ngirim sesuai dengan jadwal. Itu nanti kan ada lagi pertemuan kedua yang mereka sama lagi ketemu, dan seterusnya sampai sama yang ke-11 kalinya teman-teman. Itu selama 120 hari itu. Nah, berarti antara 1 sampai 11 yang sama ini kan mereka ada 10 pengiriman yang sama ya. 10 pengiriman yang sama ya kan. Nah, caranya gimana? Caranya berarti 120 hari itu dibagi dengan 10 pengiriman itu tadi, pengiriman sama maksudnya ya, 10 pengiriman yang sama. Nah, 120 dibagi dengan 10 berapa? 12. Jadi, mereka itu ternyata ketemu setiap 12 hari teman-teman. Jadi ini adalah hari ketemu ya. Hari mereka ketemu. Jadi setelah di hari ke-12, nah jadi ilustrasinya gini. Ini P nih. Ini kan hari ketiga katakanlah. Dia tanggal 1 ngirim, nanti tanggal 4 lagi ngirim kan. Ini nambah 3 terus teman-teman, nambah 3 terus. Kemudian nanti hari ke berapa nih? Hari ke-7 ya kan, ketemu lagi hari ke-10. Kemudian hari ke-13 gitu ya. Kalau ini ngirim tanggal 1 setiap 4 hari sekali, berarti tambah 4 berapa? 5, kemudian 9, kemudian 13. Lihat nih, jadi mereka itu kayak mesti ada ketemu-ketemunya gitu. Nah, berarti nanti si X ini kan di hari pertama, nanti kan XX ini pasti juga nanti ada hari ketemu. Nah, setelah
berapa hari sekali mereka ketemu setelah 12 hari ini loh mereka tuh ketemu. Kan 1 ke 13 kan 12 1 ke 12 kan 13 kok 1 ke 13 gimana sih? Jadi maksudku 1 ke 13 itu kan ditambah 12 kan. Jadi mereka ketemu setiap 12 hari sekali. Jadi ini ketemu setiap 12 hari sekali gitu. Berarti kan KPK-nya jadi ini sebenarnya adalah KPK ya teman-teman ya. Nah, jadi KPK dari 3, 4, dan X itu sama dengan 12 kayak gitu. Maka kira-kira di sini mana nih dari pilihan ganda? Langsung kita pilih aja opsinya. Mana yang ini menunjukkan bahwa nanti angka-angka ini di antara angka-angka ini ya, mereka akan ketemu di KPK 12 gitu. Kan 6. Jadi jawabannya adalah C, teman-teman. Jawabannya C. Jadi 3, 4 sama 6 tuh KPK-nya 12 ya. Jadi sebenarnya ini adalah konsep KPK, teman-teman ya. Jadi materi dasar KPK gitu. Matematika dasar KPK. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Berarti ternyata X itu adalah 6. Jadi si R mengirim setiap 6 hari sekali. Ini kalau kita lihat ya, coba kita buktikan. Berarti kan setelah 6 hari ini hari ke-7. Dia ngirim lagi. Nah, nanti tanggal 13 dia ngirim lagi nih. Nah, mereka ketemu untuk pertama kali ya kan. Nanti ketemu lagi setiap 12 hari lagi, pertemuan kedua, pertemuan ketiga sampai pertemuan ke-11 setelah 120 hari gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Volume minyak goreng merek P dan R yang diterima toko serbaguna untuk bulan Juni. Oh, jadi selama bulan Juni. Jadi bulan Juni itu kira-kira P sama R nih nerima berapa minyak nih, berapa liter gitu ya. P sama R kita tandain. Juni ada berapa hari teman-teman? Juni itu kan ada 30 hari ya kan. Nah, gini, kalau misalkan si P mengirim 3 hari sekali ya kan, maka tinggal 1 bulan berarti kira-kira dia mengirim berapa kali? Ya 30 dibagi dengan 3. Oh, berarti dia ngirim 10 kali gitu. Kemudian dia ngirim setiap pengiriman berapa? 10 liter kan? Berarti dikali 10 liter gitu. Sama dengan 100 liter. Nah, untuk yang R tadi kita udah punya 6 ya. Ini 6. Maka dalam 30 hari dia ngirim berapa kali? Nah, ternyata dia ngirimnya 5 kali. Dikali 20 liter. Sama ya, dia juga ternyata ngirim 100 liter. Maka P dan R ini selama sebulan itu ngirim sebanyak 200 liter semuanya. Jadi jawabannya C. Gampang ya teman-teman yang ini. Kalau misalkan X-nya udah ketemu, yang nomor 2 juga jadi ketemu. Tapi kalau nomor 1 salah, nanti nomor selanjutnya kemungkinannya salah juga teman-teman. Jadi harus hati-hati ya, takutnya nanti berkaitan. Tapi kadangkala juga ada yang nggak berkaitan. Lanjut ya, soal nomor 3. Jumlah hari toko serbaguna tidak menerima satupun kiriman minyak goreng merek P ataupun Q pada bulan Juni 2023. Ini maksudnya gimana nih? Tidak menerima satupun, jadi dia tidak menerima satupun dari merek P maupun Q, ini si toko serbaguna ini. Nah, kita lihat ya, ini tuh kita harus bikin himpunannya teman-teman, karena nanti itu kan ada P sama Q yang tanggal-tanggalnya itu kan kita gabung semua. Jadi kayak P union Q gitu. Berarti nanti kan yang bukan. Jadi gini, ini tuh himpunan. Ini tuh himpunan hari-hari di bulan Juni nih. Bulan Juni itu kan 1 sampai tanggal 30 ya. Nah, kemudian si P itu ngirimnya adalah tanggal berapa aja? Tanggal 1, lalu dia ngirim lagi tanggal 4, tambah 3 terus nih teman-teman. 4, 7, 10, 13, 26. Kok 13 langsung 26? 13, 16, 19. Berapa 19 tambah 3? 22. Kemudian 25, 28 ya. Udah 28. Ini adalah hari-hari yang P ngirim. Kemudian yang mana lagi tadi? Yang Q. Q ngirimnya adalah hari-hari tadi Q 4 hari sekali ya. Berarti 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, kemudian 29. Nah, berarti yang bukan P union Q. Jadi, ini kalau kita gabungkan di tanggal-tanggal itu pasti toko serbaguna menerima minyak. Yang tidak satupun menerima, berarti langsung aku tulis saja himpunannya ya. 2, 3, ya kan? 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15,
18, 20, 23, 24, 26, 27, sama tanggal 30. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, udah tak hitung 2 kali berarti nggak salah ya. Jadi jawabannya adalah 15 hari di mana toko serbaguna nggak menerima minyak dari P dan Q. Silakan teman-teman cek ya kalau ada yang kelewat. Soal berikutnya. Soal nomor 4, mulai 1 Juli 2023, jadi di 1 Juli 2023, volume minyak goreng P ditambah menjadi 18 liter. Oke, berarti, jadi di Juni itu kan dia 10, nah pada saat Juli 18 liter setiap kali pengiriman. Selisih volume minyak goreng merek P yang diterima toko serbaguna pada bulan Juni dan Juli. Tadi kan kita udah punya ya, di bulan Juni itu dia ngirimnya kan berarti 10 kali. Jadi dia setiap bulan ngirim 10 kali ya teman-teman. Berarti ini kita kali 10, nah ini 100, kemudian ini juga dikali 10, 180 ya kan, maka selisihnya, nah 180 dikurangi 100 ya kan, sama dengan 80 liter, gampang ya ini ya, jadi jawabannya adalah B. Oke, soal berikutnya ya, ini untuk soal nomor 5 sampai dengan nomor 8. Kita baca soalnya, sebuah gear sepeda digambarkan seperti gambar berikut. Gear A merupakan gear depan, sedangkan gear B merupakan gear belakang yang terhubung dengan ban belakang sepeda. Oh, jadi ini kayak, ini tuh rantainya sepeda ya teman-teman ya. Biasanya kan di belakang tuh kan ada rodanya. Nah, anggaplah rodanya kayak gitu. Jadi ini adalah roda sepeda ya, roda sepeda. Radius gear A 48 cm, sementara radius gear B adalah 16 cm. Oke, jari-jarinya 48, terus di sini jari-jarinya 16. Jika gear A berputar sebanyak 7 kali, maka gear B berputar sebanyak berapa kali? Nah, ini tuh konsep fisika ya teman-teman ya. Jadi, kalau kita berbicara tentang ada gambar melingkar, terus kemudian dia bergerak gitu ya. Nah, itu kan namanya gerak melingkar ya teman-teman ya. Jadi, roda sepeda pada saat dia berjalan itu dia memiliki gerak melingkar sekaligus gerak linear. Gerak yang S per T itu loh. Jadi panjang lintasan dibagi dengan waktu. Nah, kalau kecepatan sudut teman-teman, rumusnya gimana? Namanya gerak melingkar ya, maka nama kecepatannya adalah kecepatan sudut. Kecepatan yang terjadi, ya kecepatan sudut, kecepatan yang terjadi pada benda melingkar, benda yang bergerak melingkar, yang dia itu kalau bergerak seolah-olah menjadikan si pusatnya ini adalah, si pusat dia adalah pusat gerakannya dia gitu loh. Itu namanya gerak melingkar teman-teman, gampangnya gitu. Masih kan nggak rumusnya? Gerak melingkar tuh apa? Rumusnya, kecepatan sudut itu notasi fisikanya adalah omega ya, omega sama dengan V, kecepatan biasa, kecepatan linear dibagi dengan jari-jari. Berarti kalau kita nyari V itu kan omega dikali R ya. Nah, ini rumus yang harus dihafal nih terkait dengan kecepatan sudut atau gerak melingkar. Nah, lalu di sini kita ditanya banyak putarannya gear B. Kalau gear A berputar sebanyak 7 kali dan diketahui hanya jari-jari. Berarti di sini kita harus membandingkan teman-teman antara A sama B. Apa nih hubungannya si banyak putaran dengan jari-jari? Kita lihat. Satu putaran itu sama dengan 2pi radian. Nah, di mana ini adalah satuannya omega. Jadi, omega ini satuannya adalah radian ya teman-teman ya. Kemudian yang ini tuh dia biasanya yang meter per sekon itu loh. Kita pakai satuan internasional aja ya. Kalau jari-jari kan meter biasanya kayak gitu. Berarti kalau banyak putaran, jadi N putaran itu sebanding dengan radian. Atau sebanding dengan kecepatan sudut. Itu sebanding dengan kecepatan sudut gitu teman-teman. Maka bisa kita lihat bahwa NA itu kalau kita bandingin sama NB itu sebanding dengan kecepatan sudut A dengan kecepatan sudut B kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di rumus, apa nih hubungan antara omega dengan jari-jari? Omega dengan jari-jari itu dia berbanding terbalik teman-teman. Gimana bisa kita tahu? Coba ya aku tulis lagi rumusnya. Kan V sama dengan omega per R. Oh, jangan pakai yang ini. Biar kelihatan, biar teman-teman nanti bisa mencari perbandingannya. Kan omega itu sama dengan V per R ya. Nah, kalau kita mau bandingin variabel yang sebelah kiri dan kanannya sama dengan ini, kita membandingin omega kan ya. Omega sama R.
kita lihat si omega ini kan sebelah kiri sama dengan, R ini kan sebelah kanan sama dengan, tapi dia jadi penyebut, dia di bawah. Maka itu artinya W sama R ini berbanding terbalik, teman-teman. Kok W, omega sama R ini berbanding terbalik gitu. Paham ya? Berarti kalau mau kita perbandingkan itu, ntar ini aku pindah dulu ya ke sini, seret. Nah harusnya aku tulis di sini. Maka omega itu dibanding sama jari-jari itu kan terbalik tadi perbandingannya ya. Berarti omega A per omega B sama dengan RB per RA. Kita pun nulisnya harus terbalik kayak gitu. Nah, kita kan butuh membandingkan N nih sama si R. Nah, ini bisa kita bandingin ke sini juga. Gitu, teman-teman. Udah deh bisa kita cari. Jadi NA per NB itu sama dengan RB per RA gitu ya. Paham ya, teman-teman ya? Oke. Kita masukkan sekarang angka-angkanya. NA-nya tadi 7. NB-nya ini banyak putaran. Aku lupa ya, N tadi itu adalah banyaknya putaran gitu ya. Oh, ini sudah ada di sini. Oke, agak pikun ya. Nah, RB tadi mana? 16. Kemudian RA-nya 48. Oke. 16 sama 48. 16 kalau dikali 3, 3, 6, 18 ya 48. Ini bisa kita coret nih, jawab ini 3. Maka NB, nah ini kita kali silang, ini kan 1. NB sama dengan 7 kali 3, 21 kali putaran. Jawabannya adalah D. Gampang ya teman-teman ya. Soal berikutnya, tentukan perbandingan kecepatan putaran atau kecepatan sudut gear A dan gear B. Nah, tadi kita udah punya ya, kecepatan sudut itu dengan jari-jari, karena yang diketahui adalah jari-jari, itu kan berbanding terbalik. Jadi, omega A dibanding sama omega B, itu berbanding terbalik ya, berarti RB dibanding RA. Jadi gitu teman-teman, kecepatan sudut itu, dia akan semakin besar kalau jari-jarinya tuh kecil gitu. Udah ya, ini gampang, berarti WA banding WB, RB-nya tadi berapa? RB-nya berapa? RB-nya adalah 16 ya kan? Kemudian RA-nya 48. Ini tadi kita coret 3. Jadi ya 1 banding 3 teman-teman. Jawabannya B. Nah, ini gampang. Yang penting teman-teman harus tahu konsep kecepatan sudut. Nah, kalau itu nggak tahu, maka nggak bisa ngerjain dari nomor 5, 6, dan seterusnya nanti. Oke, kita lanjut ya. Sekarang soal nomor 7. Gear B terhubung dengan ban belakang yang memiliki radius 80 cm. Nah, kita gambar lagi nih si roda sepeda belakang. Kita gambar lagi roda belakang sepeda. Ini roda. Dia punya radius 80, berarti ini jari-jarinya 80 cm. Jika gear A berputar sebanyak 10 kali, maka jarak yang ditempuh sepeda adalah. Oke, nah kita harus tahu nih teman-teman, kira-kira si roda ini berputar berapa kali ya? Berputar berapa kali ya? Untuk mencari panjang lintasan. Karena panjang lintasan itu gimana teman-teman? Ingat, panjang lintasan itu gini. Jadi ini jarak gitu ya. Jarak itu kan kalau kita lihat kan pada saat dia berputar kan ketemu, misalkan titik awalnya di sini nih. Nah, misalkan titik awalnya di sini. Berputar 1 ya kan? Nah, kita ketemu berarti kan dia lintasannya berapa? Kan pada saat roda bergerak itu kan berarti kan dia 1 kali keliling lingkaran itu adalah 1 kali putaran ya. Kayak gitu teman-teman. Maka untuk mencari jarak itu berarti adalah banyak putaran dikali keliling lingkaran. Udah, ini rumusnya. Jarak yang ditempuh oleh sepeda. Berarti kita harus nyari ini nih, berapa banyak putaran isi sepeda. Nah, di soal diketahui adalah gear A. Berarti kita harus nyari banyak putaran gear B dulu, teman-teman. Nah, tadi kan kita punya perbandingan nih, teman-teman. Jadi, tadi perbandingannya N putaran itu, N putaran A dengan B itu adalah 1 banding 3 ya. Berarti kalau si A-nya berputar sebanyak 10 kali, maka B-nya kalau 3 kalinya berarti berputar berapa kali? Ya tinggal 10 kali 3, berarti ini adalah 10 kali gitu. Paham ya? Jadi ternyata si B 30 kali berputar. Nah, oke, aku kasih lagi konsep kecepatan sudut yang lain teman-teman. Jadi, kalau misalkan dia ini, kalau A sama B ini kan, dia kan serantai. Nah, serantai. Maka, itu yang sama di antara mereka itu adalah, jadi kalau setali, itu yang sama adalah kecepatan linearnya. Ini yang sama. Tadi dari rumus tadi kan berarti kalau W sama dengan V per R, maka V sama dengan omega maksudku ya. Omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat antara si gear B dengan si roda sepeda itu kan mereka sepusat. Mereka seporos nih.
Nah, itu yang sama bukan kecepatannya, bukan kecepatan linearnya, tapi kecepatan sudutnya. Jadi kalau untuk seporos, itu yang sama adalah omega A sama dengan omega B. Nah, artinya kan, oke, kita tulis rumusnya ya. Jadi ini VA per RA sama dengan VB per RB. Nah, tadi kan omega sebanding sama banyak putaran. Maka kalau si B berputar 30 kali, ngapain tak lingkerin, si B berputar 30 kali, maka ini juga si roda juga berputar 30 kali, ya kan? Karena mereka sebanding. Tadi aku sudah bahas di nomor 5 ya, jadi nggak perlu aku bahas lagi sini. Si roda berputar 30 kali, lalu kita masukkan nih ke rumus jarak. Jadi jarak tempuh sama dengan 30, rumus keliling lingkaran gimana? 2 pi R, ya kan? Nah, kita pakai jarinya roda sepeda ya. Jadi 30 kali 2 kali P kali jari-jarinya 80. Tapi ini cm ya. 2 kali 3 6. 6 kali 8 48. 4800 pi cm. Kita ubah jadi meter. Nah, 2 kali 48 pi meter. Jarak tempuhnya segitu. Jawabannya adalah B ya teman-teman ya. Nah, pahami konsep kecepatan sudut. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 8. Ini adalah soal terakhir dari soal si gear sepeda. Jika gear B berputar sebanyak 5 kali dalam waktu 20 sekon, maka kecepatan sepeda berapa? Oke. Nah, jadi kan ini kan tadi kita punya ini roda sepeda, aku gambar lagi. Ini si roda, dimana dia dengan B ini dia seporos ya, atau sepusat. Maka kalau misalkan si B berputar 5 kali, si roda juga pasti berputar 5 kali putaran, ya kan, karena seporos. Ingat ya, tadi omega itu kalau seporos sebanding dengan banyaknya putaran. Nah, kita tinggal cari panjang lintasannya nih. Kenapa? Karena kita butuh mencari kecepatan sepeda. Nah, kalau kita bicara kecepatan sepeda ya teman-teman ya, itu adalah kecepatan linear, kecepatan biasa. Jadi yang kaitannya dengan panjang lintasannya dibagi satuan waktu. Jadi kalau teman-teman ngafalin rumusnya, yang biasanya kalau di sekolah itu yang V sama dengan S per T itu loh, atau Jokowi kata teman-teman gitu ya. V sama dengan S per T. Jadi kecepatan adalah jarak per waktu. Ini kita cari dulu. Ini yang ditanyakan, ini kita belum punya. Nah, ini udah ada. Panjang lintasan sama dengan N putaran dikali keliling lingkaran, ya kan? Panjang lintasannya berarti kita punya 5 dikali dengan 2 pi jari-jari. Jari-jarinya siapa? Jari-jarinya si tadi ini C ya, si C. Nah, ini kan 10 pi, jari-jarinya tadi 80 ya di soal ya. Di soal yang sebelumnya itu loh. Berarti ini 800 pi lintasannya. Kita masukkan ke rumus V. V sama dengan 800 pi per 20 sekon. Kita coret 40. Jadi 40 kecepatannya adalah 40 pi. Satuannya masih cm ya, cm per sekon. Jawabannya adalah C. Gampang kan? Soal berikutnya. Nah, bangun ruang. Sebuah bola berada dalam sebuah kubus yang memiliki diagonal sisi 6. Oke, ini kita adalah diagonal sisinya teman-teman ya. Ingat, diagonal sisi. Jika bola menyinggung semua sisi kubus, seperti pada gambar tentukan volume bola. Nah, ini berarti si bola ini katanya dia sisi-sisinya ini semuanya menempel di tembok-tembok ini, menempel di semua sisi-sisi kubus ini, teman-teman. Nah, diketahui adalah diagonal sisi. Diagonal sisi dari si kubus ya. Ini adalah gambar kubus. Nah, ini teman-teman aku kasih rumus cepet ya. Diagonal sisi itu kalau diagonal sisi itu yang mana sih sebenarnya? Diagonal sisi itu yang ini. Nah, ini juga teman-teman harus menguasai konsep bangun ruang ya. Jadi diagonal sisi itu yang ini. Berarti yang sebelahnya juga yang itu. Pokoknya sisi-sisi si kubus itu. Jadi ini adalah diagonal sisi. Panjangnya 6 cm. Nah, diagonal sisi itu cara cepatnya adalah rusuk akar 2. R ini bukan jari-jari ya di sini. Jadi R itu adalah rusuk di sini. Panjang rusuk. Panjang rusuk kubus itu kan sama ya. Semuanya sama gitu. Itu khusus untuk si persegi. Nah, kalau persegi panjang nggak berlaku ya teman-teman ya. Jadi diagonal sisi itu adalah rusuk akar 2. Kalau misalkan diketahui diagonal sisinya 6, kita bisa nyari rusuk nih. Kenapa kita harus nyari rusuk? Karena kita butuh volume bola. Volume bola itu kan gini. Kaitannya dengan volume, rumusnya apa? Volume bola dulu ya. V bola sama dengan apa ayo? 4/3 pi R pangkat 3. Nah, ini dihafal. Nah, kita butuh nyari R nih. Jari-jarinya si bola itu kan kaitannya dengan ini teman-teman. Panjang rusuknya kubus, iya kan?
nanti jari-jari ini diameter, maka jari-jari nanti separuhnya diameter. Oke, paham ya? Maka kita butuh mencari si rusuknya nih, panjangnya berapa. Tadi R akar 2. Maka R sama dengan akar 2-nya pindah jadi pembagi 6 per akar 2. Kita rasionalisasi. R sama dengan 6 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Gitu teman-teman caranya. Ini adalah konsep, ini aljabar ya, aljabar biasa ya. 6 akar 2, akar 2 kali akar 2 berapa? 2 kan? Jadi kalau akar kali akar dalamannya kembar, akarnya kita coret. Ini per 2. Ini tinggal 3. Jadi ternyata rusuknya itu adalah 3 akar 2. Udah deh, kita punya rusuk. Rusuk itu kan sama dengan diagonal ya. Jadi rusuk sama dengan, kok diagonal? Rusuk itu sama dengan apa tuh namanya? Diameter. Rusuk sama dengan diameter. Jadi rusuk. Maka untuk jari-jari, aku tulis aja ya, jari-jari biar gak ketuker sama R rusuk. Jari-jari sama dengan diameter dibagi 2, berarti 3 akar 2 per 2. Lalu kita masukkan ke volume. Volume sama dengan 4 per 3 pi, R-nya 3 akar 2 per 2 pangkat 3. Nah, oke, 4 per 3 pi, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Nah, ini ada akar 2 kali akar 2 teman-teman, kan 2. Lalu ada lagi 1 akar 2, kita tulis akar 2. Lalu 2 pangkat 3, 2-nya juga dipangkat. 2 pangkat 3 itu berapa? 8 ya. Nah, ini habis nih. Ya kan? 4 kali 2 8. 27 bagi 3 berapa? 9. Oh, jawabannya adalah 9 akar 2 pi cm pangkat 3. Jawabannya adalah B. Gampang ya kalau hafal rumus volume bola dan gimana mencari panjang rusuk kubus. Lanjut ya, soal nomor 10. Sebuah bola sama ya, berada sebuah kubus, diagonal sisinya 6. Tadi kita punya rusuknya kan, rusuknya tadi berapa? Rusuknya tadi adalah 3 akar 2. Jika bola menyinggung, tentukan volume kubus di luar bola. Nah, berarti kita diminta mencari volume ini teman-teman. Gitu ya. Volume bolanya tadi berapa ya? Kan berarti kan volume luar itu berarti V arsir gitu ya, V arsir yang di luar. Berarti ini harus aku arsir. Nah, ini udah diarsir ya. Maka itu adalah volume kubus ya kan, dikurangi volume bola. V kubus gimana teman-teman? Rusuk kali rusuk kali rusuk. Itu kan rusuk pangkat 3 ya kan, dikurangi volume bola. Tadi kita udah punya 9 akar 2 pi ya kalau nggak salah ya. 3 akar 2 pangkat 3 dikurangi 9 akar 2 pi. Nah, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. 27 tadi kan ada 2 akar 2 kali akar 2 2, lalu ada satu lagi akar 2 ya kan, min 9 akar 2 pi. Nah, 27 kali 2 berapa teman-teman? 27 kali 2 adalah 27 kali 2 adalah 54. 54 akar 2 min 9 akar 2 pi. Nah, biasanya ini tuh kita sederhanakan teman-teman ya. Kita sederhanakan. 54 sama 9 itu berapa ya? 54 6 kali 9. 4 kali 54 ya. 6 kali 9 ya. Nah, 6 kali 9 akar 2 min 9 akar 2 pi. Taruh sebelahnya ya, kan 9 akar 2 itu kembar, itu bisa kita keluarkan. 9 akar 2 kali 6 min pi. Bisa nggak teman-teman kira-kira membuatnya seperti ini? Pokoknya kita keluarkan yang kembar, lalu bikin kurung untuk mengurung yang nggak sama gitu ya. Jadi ini kan kalau kita kali lagi ke dalam, kembali ya, 9 kali 6, 54 akar 2. 9 akar 2 kali pi, 9 akar 2 pi gitu. Jadi ini bentuk sederhananya teman-teman. Jawabannya 9 akar 2 dalam kurung 6 min pi. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga teman-teman semakin semangat belajar ya setelah menonton video ini. Karena ternyata kalau kita pelajari nggak sesusah itu ya untuk belajar penalaran matematika. Yang penting tuh teman-teman menguasai konsep-konsepnya gitu. Makanya jangan sampai teman-teman nge-skip video aku ya. Dan tonton terus setiap harinya karena insya Allah akan aku upload setiap hari. Walaupun ya kadang kayak ada setelah 1 hari gitu ya, karena aku kadang capek gitu kan. Harap maklum, tapi insya Allah aku akan sering-sering upload ya teman-teman ya. Oke, dukung terus channel Ruang Belajarmu, dan aku ngingetin lagi jangan lupa untuk like video ini, kemudian komen dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.